membahas lebih spesifik lagi dok, bagaimana puasa itu menurunkan resiko berbagai penyakit. Seperti itu ya dok. Oh ya Sobat Muwardi, Dokter Yudi ini merupakan dokter spesialis penyakit dalam, subspesialis atau beliau lebih ahli pada bidang geriatri. Seperti itu. Jadi nanti silahkan Sobat Muwardi yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa mengajukan pertanyaan lewat Instagram, Facebook yang ada di bawah ini ya, silahkan. Oke, dok, kalau kita bicara tentang puasa ya dok ya, nah kan kita tahu manfaatnya banyak sekali ya dok ya. Nah, dokter bisa nggak sebutkan apa sih manfaat terbesar puasa untuk pertama orang yang sehat dulu dok? Nah, kayak gitu dok. Ya, ya. Baik, terima kasih. Selamat pagi, salam sehat untuk sahabat Muwardi Wae. Ya, perkenalkan saya dengan Dr. Yudi ya, Haji Anton Nugroho. Saya seorang dokter spesialis penyakit dalam, subspesialis geriatri konsultan, magister kesehatan Vinasim. Pada pagi hari ini saya mendapatkan sebuah materi yang sangat menarik, yaitu terkait pengaruh puasa ya terhadap penurunan resiko berbagai penyakit seperti itu. Manfaat puasa itu banyak sekali dok ya, di beberapa studi sudah dilakukan penelitian ya, jadi sudah terbukti secara ilmiah seperti itu ya. Misalnya bisa membantu untuk mengontrol tekanan darah tinggi kita ya, kemudian juga bisa membantu menurunkan kadar kolesterol jahat kita ya, baik itu kolesterol total, kemudian LDL ya, kemudian trigliserid ya, kemudian juga bisa membantu untuk menurunkan risiko diabetes ya, menurunkan risiko terkena obesitas atau overweight ya, berat badan yang berlebih, kemudian juga bisa mengubah pola hidup kita yang tadinya tidak sehat menjadi lebih sehat, kemudian juga bisa meningkatkan mood ya, jadi membuat kita lebih bahagia karena orang yang berpuasa itu kan juga akan dilepaskan hormon endorfin ya, jadi hormon yang melepaskan kebahagiaan, jadi membuat kita lebih happy, bisa menekan resiko stres seperti itu. Juga ada beberapa manfaat yang lain ya, sebagai sarana untuk detoksifikasi racun sehingga mengeluarkan racun dari dalam tubuh kita, juga bisa juga untuk meningkatkan sistem imun kita ya, bisa juga untuk meningkatkan proses neurogenesis kita, dan juga mengaktifkan daripada human growth hormone atau hormon pertumbuhan. Itulah bagian dari sekian banyak manfaat daripada puasa gitu dokter ya. Masya Allah banyak banget ya manfaat dari berpuasa itu. Nah dok, mungkin kan sebagian yang nonton di sini kan memang mungkin beberapa adalah pasien rutin dari Rumah Sakit Muwardi. Nah, bagaimana sih dok? Ada nggak sih dok kriteria khusus pasien-pasien seperti apa yang diperbolehkan berpuasa? Ya mungkin kalau dokter kan dari bidang geriatri ya, mungkin dari pasien-pasien dokter yang rutin, mungkin yang usia-usianya sepuh, kapan sih diperbolehkan berpuasa dok? Ada kriteria khususnya nggak dok? Ya, yang jelas kita berpuasa yang pertama harus sehat ya. Jadi tidak ada satu kondisi penyakit akut yang mana itu bisa berisiko terjadi mudorot atau membahayakan kesehatan untuk pasien itu sendiri. Yang kedua, kalaupun memang punya riwayat penyakit kronis, itu harus kondisinya stabil dokter. Jadi harus terkendali, terkontrol. Jadi kita harus melakukan suatu pengkajian terlebih dahulu. Jadi sebaiknya dikonsultasikan ke dokter yang merawat agar nanti bisa diberikan satu rekomendasi. Apabila misalnya pasien itu sudah punya riwayat konsumsi obat rutin ya, terutama ya, misalnya punya penyakit diabetes, punya penyakit hipertensi, tentu kan obat tidak bisa dihentikan. Sehingga harus dikonsultasikan ke dokter, kira-kira pengaturan dosisnya seperti apa, kemudian apakah ada pergeseran jadwal minum obatnya, itu semua harus dikonsultasikan ke dokter. Jadi pada prinsipnya, satu, kondisinya sehat, atau yang kedua, kalau ada penyakitnya harus terkendali atau stabil seperti itu. Itu baru bisa dianjurkan untuk berpuasa. Jadi memang sebelum masuk bulan puasa tuh lebih baik dikonsultasikan dulu ya dok. Betul, ya, dengan dokter yang rutin merawat. Betul, apakah iya. Kondisi masing-masing pasien itu boleh atau dikatakan ya diizinkan lah untuk berpuasa. Betul, iya, iya. Ya dok, kalau kita tadi bahas ya dok, kan dokter sudah jelaskan tuh baik banget manfaat puasa ya. Terus bagaimana sih dok biar lebih optimal? Kan kadang gini, puasa itu ditakutkan hanya sekedar menahan lapar dahaga selama jam puasanya. Nanti pas sahur, pas bukanya lupa dok. Nah itu baiknya gimana dok supaya manfaat puasa itu lebih optimal? Ya, jadi memang ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam kita menjalankan ibadah puasa ya dok. Yang pertama, agar kita bisa optimal, tentu kita harus jangan sampai puasa itu membuat kita sakit. Ya, justru puasa itu membuat kita sehat. Ada beberapa trik ataupun tips ya. Yang pertama adalah kita harus menjaga pola makan yang sehat dengan gizi yang seimbang. Baik itu di saat kita sahur ataupun di saat kita berbuka puasa.
Kemudian yang kedua harus istirahat yang cukup juga ya. Karena istirahat itu kan juga kebutuhan setiap manusia ya. Jangan sampai kita terlalu lelah beraktivitas yang akan membuat kondisi fisik kita jadi menurun sehingga akan mengganggu jalannya kita berpuasa. Kemudian yang ketiga jangan lupa juga exercise ya, olahraga. Olahraga itu penting ya. Kalaupun kita sedang berpuasa maka bisa kita geser waktunya ya dok, paling nggak bisa kita lakukan beberapa menit menjelang berbuka puasa. Misalnya 30 menit menjelang berbuka atau 20 menit menjelang berbuka puasa ya. Kemudian yang terakhir adalah harus diperhatikan terutama untuk pasien-pasien yang memiliki riwayat penyakit kronik tadi yang saya sampaikan. Misalnya punya riwayat pengobatan tertentu ya, itu harus dikonsultasikan ke dokter ya, jangan sampai nanti karena puasa terus kita tidak konsumsi obat akhirnya nanti jadi tidak terkendali semua. Sehingga pengaturan dosis obat, kemudian juga pergeseran waktu minum obat juga harus dikonsultasikan ke dokter. Sehingga itu adalah beberapa hal yang harus kita perhatikan agar puasa kita bisa optimal ya, sehingga kita bisa lebih sehat dengan berpuasa ini gitu dok ya. Baik, sekali lagi terima kasih Dr. Yudi. Oh iya, bagi Sobat-Sobat Muwardi yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan tulis chat atau komen di kolom komentar yang ada di Instagram ataupun di Facebook. Dok, ini dok, langsung ke pertanyaan aja dok. Boleh. Iya. Yang pertama dari Kak Citra Rumaisa, katanya dok kemarin saat sahur saya minum obat flu, kemudian seharian saat puasa di tenggorokan saya seperti ada yang mengganjal dan sakit hingga telinga. Rasanya ingin sendawa terus. Apakah itu asam lambung dok? Ya. Jadi jangan sampai kita berpuasa kekurangan cairan ya, bisa jadi mungkin tenggorokan kita nggak nyaman, mungkin apakah kita asupan cairannya kurang ya dok ya. Jadi untuk kondisi-kondisi pasien yang tidak punya riwayat, misalnya tidak ada riwayat sakit jantung, tidak ada riwayat sakit ginjal, tentu kan kita bisa memberikan cairan paling nggak 8 sampai 10 gelas per harinya. Dan itu bisa kita atur, misalnya saat berbuka kita minum 2 gelas ya, sebesar 200 cc. Kemudian nanti setelah sholat tarawih bisa 3 sampai 4 gelas. Kemudian nanti sebelum tidur malam atau menjelang sahur bisa 1 gelas, kemudian saat sahur bisa ditambah lagi 2 gelas, jadi minimal 10 gelas. Itu akan mengurangi resiko kita mengalami dehidrasi agar tenggorokan kita juga tidak mengalami peradangan seperti itu, sehingga akan lebih nyaman ya. Kemudian yang kedua terkait sendawa terus. Oh ya, sendawa. Ya, itu mungkin jadi karena dia refleks ya. Jadi seringkali kita tuh menerapkan pola hidup yang tidak sehat. Sebagai contoh gini, kita habis santap sahur, kebanyakan dari kita mungkin langsung tidur. Ya itu tidak bagus ya untuk pencernaan ya. Sebaiknya habis kita sahur paling nggak ada gerak badan ringan ya. Itu fungsinya memberikan kesempatan untuk organ pencernaan kita agar menyerap dulu ya, mencerna makanan apa yang kita makan di saat kita sahur seperti itu. Kalau tidak nanti begitu kita sahur tidur maka langsung jadi lemak. Dah gitu nanti jadi kita berat badannya malah bertambah ya, bukannya menurun dengan berpuasa. Belum lagi kalau nanti nggak ada gerak badan yang ringan kita langsung tidur, resiko terjadi refleks. Jadi apa makanan yang sudah kita telan masuk ke dalam lambung dia akan refleks ke atas, dia akan mengenai esofagus ataupun kerongkongan, sehingga sensasi rasanya itu seperti mulutnya terasa pahit ya, kemudian juga kerongkongan terasa panas, kadang sampai sendawa, perutnya pun juga rasanya kayak perih, asam lambungnya tinggi dan sebagainya, hanya karena faktor lifestyle yang mungkin tidak baik seperti itu. Jadi saya sarankan untuk Ibu Citra ya, satu jangan sampai dehidrasi, penuhi kebutuhan cairan minimal 10 gelas per hari. Kemudian yang kedua juga jangan sampai setelah santap sahur kita langsung membiasakan diri untuk tidur. Jadi lakukan gerak badan ringan terlebih dahulu untuk memberikan kesempatan agar makanan bisa diserap dengan sempurna seperti itu. Jadi harus jangan langsung rebahan ya, memang Iya. berat karena dibangunnya pas ngantuk-ngantuk suruh makan. Iya. Kalau bergeraknya ada batasannya dok, minimal berapa menit gitu sebelum kita mau tidur, misalnya subuhan dulu atau gimana gitu. Ya sebenarnya yang paling mudah ya setelah kita santap sahur kita menunggu waktu adzan subuh ya, kita bisa pergi ke masjid, jalan kaki itu juga termasuk gerak ringan ya. Ya karena makanan begitu kita makan itu kan nanti kita akan kosong lagi itu setelah paling nggak 2 jam lambung kita tuh. Itu baru kosong ya. Jadi harapan saya paling nggak gerak ringan dulu, paling nggak 3 menit cukup lah. Saya setengah jam itu sudah membantu untuk menyerap makanan yang sudah kita makan lewat santap sahur seperti itu. Tidak perlu gerak yang berat ya, gerak yang ringan saja gitu. Ya. Jadi gitu ya Sobat Muwardi, jadi memang sebaiknya setelah sahur jangan langsung tidur. Ya kita harus istilahnya gerak ringan dulu sekitar 30 menit, bisa dengan kita pergi ke masjid atau sholat, mungkin yang ibu-ibu sambil cuci-cuci piring dulu ya, baru setelah subuh mau istirahat sebelum bekerja silakan. Iya. Pertanyaan selanjutnya dok dari Bunda Arya Azahra, dok apa betul puasa bisa menurunkan kolesterol?
Dan untuk berbuka pakai gorengan bagus nggak sih dok? Kayaknya memang semua menu bukanya gorengan semua. Iya, itu memang menggoda ya gorengan itu ya. Karena pelapor-lapornya lihat kayak kriuk-kriuknya itu. Iya, jadi memang di beberapa jurnal penelitian ya, baik yang dilakukan di Asia ataupun di Eropa, memang khasiat puasa itu memang luar biasa dok. Jadi salah satunya bisa menurunkan kadar profil lipid yang jahat ya, bisa kolesterol total, LDL ataupun trigliserid, bahkan menaikkan HDL seperti itu ya. Jadi kita bayangkan kalau misalnya seseorang itu punya kadar kolesterol yang tinggi, kita tahu bahwa efek kolesterol kan cukup mengerikan ya dok. Jadi dia akan terjadi penumpukan plak, namanya plak aterosklerosis di dinding pembuluh darah arteri. Apa sih itu aterosklerosis? Yaitu suatu kondisi pengerasan atau penyempitan pembuluh darah akibat banyaknya timbunan lemak pada dinding pembuluh darah arteri. Kalau sudah itu terjadi, maka akan berisiko apa? Pembuluh darah kita jadi kaku, ya. Jadi kemampuan nanti untuk vasodilatasi atau melebar jadi semakin menurun, yaitu bisa memicu resiko mengalami tekanan darah tinggi ataupun hipertensi, ya. Di beberapa penelitian juga disebutkan bahwa ternyata dengan berpuasa mampu meningkatkan kadar HDL, itu lemak baik, itu sampai 15%. Kemudian menurunkan kadar LDL itu sampai 10%, kemudian menurunkan kadar trigliserid sampai 30%. Tapi sekali lagi tetap harus diimbangi dengan lifestyle ya. Lifestyle itu ya selain dengan menjaga pola makan, mengurangi makanan tinggi lemak, tentu juga dengan exercise ya, dengan olahraga itu akan lebih sempurna nanti hasilnya seperti itu. Terkait berbuka puasa sebenarnya kita disarankan yang pertama boleh minum air gula ya, kan kita udah 14 jam mungkin puasa, mungkin kita lemas badannya, mungkin gula darah kita juga semakin rendah sehingga kita bisa minum manis untuk sebagai awal pembuka puasa. Untuk selanjutnya kita dianjurkan untuk banyak makan yang mudah diserap, misalnya serat ya, sayuran, buah-buah segar itu lebih bermanfaat ya daripada kita harus konsumsi banyak kandungan lemak gitu ya. Ya, jadi saya sarankan tadi sayuran, buah yang segar ya, kalaupun makan gorengan ya jangan berlebihan aja lah. Ya, boleh tapi jangan berlebihan gitu. Ya. Jadi puasa tuh bisa menurunkan kolesterol jahat dan meningkatkan kolesterol yang baik, ya, seperti HDL. Tapi ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Iya. Ya bukanya nggak dirapel pakai gorengan juga. Betul, ya dok. Iya. Habis dikurangi ditambah menjadi surplus. Oke, dan pilihlah menu buka yang lebih gampang diserap tubuh karena kita lambungnya kan habis istirahat ya dok ya, betul, 14 ya, jam. Jadi betul. ambil yang meringankan kerja lambung dulu awal-awalnya. Betul, ya. Oke dok, berikutnya dari Mbak Tashi Mayang. Dok, saya sering mah dan kalau puasa hari-hari pertama itu mah selalu kambuh setelah buka puasa. Wah, malah setelah buka ya ini kambuhnya. Bukan yang pas tengah-tengah, kayaknya beduk Mbak Nani. Gimana penanganannya ya dok? Bagaimana supaya mah saya tidak sering kambuh? Ya, baik Bu Tashi Mayang ya. Oke. Jadi memang kalau kita mendapati kasus seperti punya riwayat gastritis ataupun mah, tentu kita harus lihat gradingnya dulu. Ya, gastritisnya itu masih yang sederhana atau memang sudah terjadi komplikasi ya dok. Kalau memang itu gastritisnya yang masih ringan ya, maksudnya tidak berat. Berat itu misalnya saya kasih analogikan misalnya terjadi komplikasi kayak ulkus ataupun tukak. Dia riwayat sampai hematomesis, sampai muntah darah, sampai BAB-nya hitam dan sebagainya, kan berarti sudah derajat berat ya. Selama itu gastritisnya masih derajat ringan, itu malah dianjurkan untuk berpuasa. Ya, karena 90% penyakit gastritis itu muncul karena faktor psikis seperti itu. Ya, dengan kita berpuasa itu akan lebih mengendalikan psikis kita. Hati kita jadi tenang, pikiran kita jadi tenang, kita selalu berpikir positif seperti itu, sehingga efeknya apa? Hormon endorfin akan diproduksi. Kalau hormon endorfinnya diproduksi, maka hati kita akan selalu bahagia selama kita menjalankan ibadah puasa. Itu. Kemudian yang selanjutnya, tentu juga ibu kalau memang punya riwayat gastritis atau sakit mah, tentu juga harus menghindari makan-makanan yang bisa berisiko memicu gastritisnya kambuh. Misalnya makanan yang banyak mengandung pedas ya, asam-asam, minuman yang bersoda, itu harus dihindari ya agar tidak memicu mahnya itu kambuh kembali seperti itu, dokter. Ya. Ya dok, terima kasih dok. Oh ya dok, ini kan ngomongin tentang mah ya dok. Ada nggak sih dok tips untuk penderita mah terkait pemilihan menu sahur dan buka? Supaya kalau pas habis sahur siangnya nggak sering sendawa, nggak perih gitu dok. Ada nggak sih jenis makanan tertentu yang lebih dianjurkan dokter? Ya, yang jelas untuk kita mencegah agar mah kita tidak kambuh, satu harus disiplin ya dalam hal makan ya. Sahur itu wajib ya, karena dalam sahur terdapat suatu keberkahan ya dok. Jadi saya anjurkan jangan sampai puasa tidak sahur. Kemudian juga pilih menu-menu yang tidak memicu sakit mahnya itu kambuh yang tadi saya sampaikan ya. Hindari makanan yang bisa menimbulkan gas, yang bisa menimbulkan iritasi pada lambung.
ya paling banyak adalah makanan pedas, asam, soda, kopi dan sebagainya. Itu dihindari dulu. Termasuk di saat berbuka puasa, itu juga sebaiknya dihindari makanan bisa memicu iritasi lambung ataupun menimbulkan gas tadi, Dok. Saya sarankan ya kandungannya harus ada karbohidratnya, harus ada proteinnya, harus ada lemaknya. Ya, komposisinya bisa karbohidrat mungkin 60-70% ya. Proteinnya sekitar 10-15%, dengan lemaknya bisa sekitar 20-25%. Jadi harus gizinya seimbang ya. Jangan sampai kita sahur tanpa ada karbohidrat. Nanti juga lambung kita akan sakit ya karena gizinya tidak seimbang seperti itu, Dok. Kemudian terkait asupan makan di saat kita puasa itu juga harus dibagi-bagi ya, dalam artian gini. Saat kita berbuka puasa, maka asupan makan sekitar 50% dari total energi sehari kita. 50% itu kita bagi menjadi sebelum kita sholat maghrib sama setelah kita sholat maghrib ya. Jadi sebelum sholat maghrib, saat kita berbuka begitu adzan tiba, kita bisa makanan ringan dulu ya, sekitar 10%. Misalnya makan kurma, minum air putih ya, 10%. Ya, setelah kita sholat maghrib bisa makanan utama yaitu sekitar 40%. Ya, kemudian setelah kita sholat tarawih, kita bisa menambah makanan ringan lagi itu sekitar 10%, dan di saat sahur kita makanan utama lagi sekitar 40%. Jadi perut kita juga akan nyaman, kekenyangan juga enggak, lapar juga enggak. Jadi perut kan ibarat kayak ini ya, kayak lingkaran ya, kayak bola itu. Jadi sepertiga bagian adalah untuk makan, sepertiga bagian adalah untuk cairan, sepertiga bagian untuk bernafas, seperti itu. Jadi akan nyaman, perut kita tidak akan timbul keluhan-keluhan yang tidak kita harapkan, seperti itu. Ya. Terima kasih, Dokter. Jadi sepertinya penjelasan Dokter Yudi tadi sekaligus menjawab pertanyaan dari Mbak Veronica ya. Jadi kan tips berpuasa bagi pendengar tadi, hindari makanan yang banyak mengandung gas ya, seperti yang juga termasuk makanan pedas dan asam. Ya. Dan yang jelas ternyata dari 100% porsi makanan yang kita serap itu ada pembagiannya, nggak setelah azan maghrib langsung 90% masuk. Ya. Ternyata kalau habis buka 10%, setelah sholat jadi 40% ya, Dok. Sholat maghrib 40%. Terus tarawih dulu, boleh ada tambahan 10-20%, nanti sisa sahurnya 40%. Iya. Kembali ke atas, ada dari Bapak Ardian Arman, Dok. Pagi, Dr. Yudi, mohon tips untuk berpuasa bagi pasien diabetes. Oke. Jadi kita harus melihat dulu diabetesnya terkendali apa tidak, apa tidak ya. Kalau diabetesnya terkendali, dianjurkan berpuasa ya. Ada beberapa kriteria diabetes yang boleh berpuasa yang aman seperti apa. Yang pertama adalah kadar gulanya harus terkendali. Misalnya gula darah puasa itu tingkatkan terkendali kalau misalnya kadarnya 80 sampai 126 mg per desiliter. Ya, kemudian gula darah 2 jam setelah makan itu 80 sampai 180 mg per desiliter. Kemudian yang kedua, tidak menggunakan injeksi insulin lebih dari 2 kali sehari. Ya, itu adalah hal-hal yang harus kita perhatikan. Kemudian yang ketiga, fungsi ginjal harus baik ya, fungsi livernya baik ya, kemudian tidak ada gangguan pembuluh darah otak yang berat, tidak ada gangguan pembuluh jantung yang berat ya, kemudian juga cadangan lemaknya dalam tubuh cukup ya, kemudian juga tidak sedang dalam kondisi penyakit akut misalnya demam tinggi, seperti itu. Itu adalah tips untuk penderita diabetes yang aman untuk berpuasa, seperti itu. Nah, kita harus melihat kira-kira Bapak Ardian Amani riwayat penggunaan obatnya apa gitu ya, karena diabetes kan ada tingkatannya ya. Orang yang diabetes masuk kategori tingkat 1 itu dikatakan gulanya terkendali, dia tidak butuh obat sama sekali, itu tingkatan 1. Artinya dia hanya butuh menjaga pola makan sama latihan fisik saja, dia tidak menggunakan obat minum, tidak menggunakan insulin ya. Itu berarti tingkatan 1, itu malah dianjurkan untuk berpuasa, karena dengan berpuasa dia akan mampu untuk mengendalikan kadar gulanya dan memperbaiki diabetesnya, seperti itu. Nah, bagaimana dengan diabetes yang tingkatan 2? Ya, tingkatan 2 itu juga terbagi, dia 2A atau 2B. Ya, 2A itu adalah penderita diabetes yang mengkonsumsi obat gula pil ya, itu 1 kali sehari. Ya, kalau yang 2B itu minum obat gula itu lebih dari 1 kali, bisa 2 kali atau 3 kali. Ya, tentu ini harus dikonsultasikan ke dokter yang merawatnya. Bagaimana terkait pengaturan dosisnya. Ya, kalau minumnya sehari sekali mungkin nggak ada masalah berpuasa, karena mungkin bisa dialihkan saat berbuka saja minum obatnya, jadi tidak menghalangi berpuasa. Kalau misalnya dia 2 kali ya cukup saat sahur sama saat berbuka, jadi siang kan masih bisa tetap berpuasa, jadi nggak ada masalah. Nah, yang 3 kali ini ya ini harus dikonsultasikan ke dokter yang merawat, seperti itu ya. Kemudian juga ada yang tingkatan ketiga. Tingkatan ketiga itu penderita diabetes yang menggunakan insulin.
Ya. Nah, berapa kali dia sehari menyuntik insulin ya? Kalau dia menyuntiknya sehari hanya sekali, kita lihat lagi, sekali itu disuntiknya malam atau pagi. Kalau malam nggak ada masalah, nggak akan menghalangi puasa. Tetap aja berpuasa, kan nyuntiknya malam, nggak akan mempengaruhi puasanya. Ya. Tapi misalkan nyuntiknya ternyata pagi hari saat sebelum sarapan pagi, lah yang ini harus digeser waktunya ke berbuka. Seperti jadi beberapa menit menjelang berbuka itu bisa dialihkan seperti itu. Nah, bagaimana yang nyuntiknya lebih dari 2 kali sehari? Misalnya ada pagi, siang, sama sore. Ya, ini juga harus kembali lagi dikonsultasikan ke dokter yang merawat ya. Selama ini ya kalau misalnya nyuntiknya pagi itu bisa kita alihkan saat berbuka puasa ya. Kemudian kalau yang nyuntiknya sore hari itu bisa kita alihkan saat sahur ya. Kemudian yang malam ya kita lihat kondisi gulanya gimana, terganti apa tidak perlu disuntikkan apa tidak seperti itu. Ya itu juga harus ada pengaturan dosis dan jadwal pemberian obatnya seperti itu dok. Jadi harus kita lihat dulu riwayat pengobatannya menggunakan apa ya. Itu menjadi pertimbangan ya bagaimana kita merekomendasikan apakah ini bisa berpuasa apa tidak. Prinsipnya selama itu tidak menimbulkan mudorot, tidak menimbulkan bahaya untuk kesehatan si pasien ya, dan dokter mengizinkan untuk berpuasa, silahkan berpuasa, nggak ada masalah ya. Tapi begitu itu beresiko menimbulkan mudorot, misalnya membahayakan kesehatan si pasien, resiko mungkin pasien tidak bisa menjalani dengan maksimal ya, atau mungkin risiko mengalami perburukan kondisi klinisnya, dan dokter merekomendasikan sebaiknya tidak berpuasa, ya itu mungkin sebaiknya boleh tidak berpuasa ya. Jadi banyak pertimbangannya untuk Pak Ardian aman ya. Ya. Baik, terima kasih Ya. Dokter Yudi. Nah, mungkin sudah sangat jelas ya Pak Ardian Arman untuk jawabannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Dito Randra, dok, kalau sedang demam apakah tidak apa-apa kalau tetap berpuasa? Ya, demamnya itu harus kita lihat sudah berapa hari dia demam ya. Kemudian juga sampai setinggi berapa sih suhu tubuhnya ya. Apakah ada kondisi yang membahayakan kalau nanti berpuasa ya. Tentu juga akan menjadi pertimbangan dokter ya. Demamnya lebih ke arah apa diagnosanya ya. Apakah dia suatu demam berdarah yang risiko trombosisnya rendah misalnya, itu juga harus menjadi pertimbangan. Sehingga kalau misalnya demamnya itu bisa kita atasi ya, kan bisa jadi demam itu karena faktor dehidrasi juga ya. Dengan kita berikan cara ternyata demamnya juga bisa mereda juga banyak juga ya. Sekali lagi untuk Bapak Dito Randra mungkin perlu dikonsultasikan ke dokter yang merawatnya, kira-kira demamnya itu sampai setinggi berapa suhunya, dan kira-kira adakah penyakit akut yang membahayakan seandainya Bapak menjalankan puasa seperti itu ya. Ya. Pertanyaan selanjutnya dok dari Chris Monique. Dok, apakah puasa bisa menurunkan gula darah? Qadarullah bisa seorang diabetesi dan rutin suntik insulin. Misal bisa, apakah cukup puasa tanpa suntik insulin? Ya, itu sebenarnya sudah hampir sama dengan pertanyaan yang pertama tadi ya. Ya, jadi untuk penderita diabetes yang mana gulanya sudah terkendali tanpa penggunaan obat itu dianjurkan berpuasa karena bisa memperbaiki diabetesnya, bisa mengendalikan kadar gula darahnya ya. Nah, sedangkan pada Ibu Chris Monica ini, ibunya itu ternyata menggunakan insulin ya. Nah, insulinnya itu yang disuntik berapa kali sehari ya. Kalau dia lebih dari 2 kali sehari, maka biasanya itu tidak tidak dianjurkan untuk berpuasa karena ada suntik siangnya seperti itu. Ya, itu harus dikonsultasikan ke dokter ya. Kecuali memang gula darahnya terkendali dan mungkin dosis insulin bisa dikurangi, katakanlah cukup sekali atau cukup 2 kali, maka bisa dianjurkan untuk berpuasa. Ya, pada prinsipnya harus jangan sampai terjadi hal yang tidak kita inginkan, misalnya terjadi hipoglikemia. Yaitu yang tidak kita inginkan ya. Yang kedua, atau terjadi komplikasi, misalnya gulanya tinggi ya, tidak terkendali, kemudian dipaksakan puasa, maka resikonya terjadi apa? Satu, terjadi ketoasidosis ya. Yang kedua, terjadi dehidrasi. Karena kalau orang gulanya tinggi itu akan merangsang poliurin, kencingnya akan semakin banyak, ya, banyak cairan tubuh yang keluar sehingga berakibat dehidrasi. Itu pula dengan ketoasidosis. Itu juga efek gula yang tidak terkendali apabila kita paksakan puasa. Jadi syarat puasa itu harus kondisi stabil, tidak ada kondisi akut dan pasien sehat. Kalaupun ada penyakit, harus dikendalikan penyakitnya itu agar bisa menjalani puasa dengan aman seperti itu. Ya. Gitu ya dok ya. Jadi Ya. puasa itu memang banyak manfaatnya sesuai dengan banyak penelitian. Cuma kita juga harus melihat kondisi dari masing-masing pasien. Oleh karena itu mungkin sebelum dulu kemarin masuk bulan Ramadan, konsultasi dulu dengan dokternya masing-masing, terutama pada pasien-pasien dengan penyakit kronis, karena dokter akan menilai gimana kondisinya, sakitnya sudah stabil atau tidak, dan diperbolehkan puasa atau tidak. Ya. Oke dok, selanjutnya pertanyaan dari Puyung Hai. Assalamualaikum dok, izin bertanya, kapan olahraga paling bagus saat puasa? Ya,
Jadi olahraga itu tetap harus kita jalankan ya, walaupun kita sedang dalam keadaan berpuasa, hanya waktunya aja kita geser. Jadi kalau biasa kita saat nggak puasa mungkin waktu olahraganya pagi hari ya, di saat kita berpuasa bisa digeser sore hari. Jadi beberapa menit sebelum kita menjalani berbuka puasa. Bisa 15 menit ataupun 20 menit ataupun 30 menit sebelum kita menjalani buka puasa. Ya, tentu terkait frekuensinya, kemudian intensitasnya, durasinya berapa lama sama tipe olahraganya itu sifatnya individual, Dok. Jadi tergantung daripada kondisi masing-masing pasien, dia punya komorbid apa tidak, punya riwayat penyakit yang lain apa tidak, seperti itu. Dan itu harus dikonsultasikan ke dokter ya. Tipe olahraga banyak, bisa mungkin resistensi training bisa ataupun cardio exercise juga bisa ya. Resistensi training itu seperti olahraga untuk penguatan otot ya, jadi kayak latihan beban seperti itu. Itu bisa dilakukan minimal 3 kali seminggu ya, selama 30 menit sekali latihan, dan setiap kelompok otot bisa dilakukan sampai 8 kali pengulangan. Misalnya kita angkat barbel sampai 8 kali untuk tangan kanan, tangan kiri 8 kali, kaki kanan dan kaki bergantian. Itu juga cukup bagus untuk memelihara fungsi otot kita selama kita berpuasa. Atau bisa juga cardio exercise ya, misalnya kita bersepeda ya, atau mungkin kita jalan sore, atau mungkin kita jogging, silahkan ya. Itu juga bermanfaat untuk mengontrol berat badan kita, menjaga lean body mass kita, massa otot kita juga akan lebih bagus juga ya. Terkait durasi lamanya, sekali lagi harus punya data terkait riwayat penyakit sebelumnya seperti apa ya. Nanti dokter akan memberikan dosis olahraga yang tepat agar aman saat berpuasa, seperti itu. Oke Dok, mungkin ada pertanyaan lagi? Nah ini pas Dok, sesuai bidangnya dokter sekali ini ahlinya. Dari Mbak Amarta Devi, saya dokter Yudi, bagaimana untuk puasa bagi lansia? Kakek saya menderita hipertensi dan diabetes, kadang ingin berpuasa tapi keluarnya keberatan karena harus rutin minum obat. Oh iya, jadi performa lansia itu kan dibagi menjadi 3 ya untuk Ibu Amarta. Ada performa robust. Robust adalah lansia yang masih aktif, masih produktif, masih bisa bekerja, dan masih mandiri, tidak ketergantungan oleh orang lain. Ada juga performa lansia yang masih kondisi perfrail. Profil itu sudah mengalami kondisi disability. Ada kondisi-kondisi tertentu yang mana dia tidak bisa melakukan aktivitas itu, ada juga sebagian yang bisa masih melakukan secara mandiri. Ya, ada juga yang sudah frail. Frail itu sudah rapuh, sudah sangat renta. Ya, kita bayangkan lansia yang frail itu lansia sudah tinggal tiduran di tempat tidur, tidak bisa melakukan apa-apa, dia butuh support system ataupun butuh pengasuh, dia tidak bisa melakukan aktivitas dasar secara mandiri. Makan perlu disuapin, mandi perlu dibantu, ganti baju perlu dibantu. Itu tentu perlakuannya akan berbeda di situ. Lah, lansia yang dimaksud dari Ibu siapa tadi? Dari Amarta. Ibu Amarta Devi, mungkin harus ada ini ya, informasi kira-kira lansia itu seperti apa kondisi ibu atau bapaknya ya. Katakanlah punya riwayat hipertensi dan diabetes mellitus, selama itu masih aktif, produktif, masih bisa mandiri, saya kira tidak ada masalah dengan berpuasa ya. Yang penting gulanya terkendali, tekanan darahnya juga terkendali. Hanya saja nanti terkait pengaturan dosis obatnya itu harus dikonsultasikan ke dokter yang merawatnya ya. Jam berapa minum obatnya, kemudian juga pengaturan dosisnya itu juga penting. Sehingga saat kita berpuasa tetap tensi kita tetap stabil, gula darah kita tetap stabil, seperti itu ya. Sekali lagi bahwa informasi yang saya sampaikan ini tidak mewakili peran dokter ya. Jadi tetap kembali ke dokter Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah, seperti itu ya. Jadi ternyata memang lansia itu ada pembagiannya ya Dok ya. Iya, dan iya. ternyata juga nanti apakah boleh berpuasa atau tidak, sekali lagi tetap harus dikonsultasikan ke dokter yang biasa merawat. Betul. Ya, kalau lansia sudah frail biasanya ya tidak dianjurkan ya, karena sudah full bantuan. Iya, dia sudah sangat renta, sudah nggak bisa apa-apa, ya sudah, ya berarti tidak dianggap mampu untuk menjalankan ibadah puasa, seperti itu ya. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Alfi Lufida, bagaimana Dok puasa yang aman bagi penderita ginjal? Ya. Sakit ginjal yang Iya. cuci darah sama yang nggak cuci darah Dok, ada Lah, bedanya? iya, ya itu memang harus sekali lagi informasinya mungkin harus tahu stadiumnya ya. Sakit ginjal ini sakit ginjal akut ataukah kronik? Apakah dia non dialisis, artinya tidak melakukan cuci darah, atau sampai dengan kondisi cuci darah, seperti itu. Kemudian yang kedua, adakah penyakit penyertaan yang lain, komorbid yang lain? Ya, itu juga menjadi pertimbangan dokter untuk memberikan rekomendasi saat dia berpuasa, seperti itu. Selama gangguan ginjalnya itulah gangguan ginjal yang sifatnya akut, ringan, seperti itu ya, itu tidak ada masalah dengan berpuasa. Misalnya karena faktor dehidrasi, kekurangan cairan, dan kreatin ikut naik ya Dok. Ya, bahkan di beberapa jurnal juga disebutkan bahwa dengan berpuasa itu ternyata bisa memperbaiki asupan bisa memperbaiki fungsi ginjal dengan catatan asupan cairannya cukup. Ya.
Jadi itu bisa kita nilai biasa di hari ke-28 Ramadan sampai dengan 14 hari setelah bulan Ramadan itu akan ada perbaikan daripada nilai CCT-nya atau clearance creatinine test ya, GFR-nya akan mengalami perbaikan selama asupan cairannya cukup ya, dan tidak ada suatu kontraindikasi pemberian cairan yang tadi awal saya sampaikan ya, paling nggak minimal 10 gelas per hari ya. Nah, bagaimana dengan kondisi penyakit ginjal yang sudah stadium akhir end stage, itu berbeda, berarti ya dianggap mungkin tidak mampu ya menjalankan puasa, udah cuci darah ya, kemudian juga dia kondisinya lemah, sering mengalami anemia berulang, harus transfusi berulang, ya itu mungkin tidak dianggap layak untuk bisa menjalankan ibadah puasa ya. Jadi harus tahu stadiumnya dulu ya, stadium berapanya gitu ya. Jadi untuk tiap-tiap penyakit itu ternyata dia tetap ada pembagiannya ya, ada klasifikasinya, tidak bisa kita generalisasi ya dok, dan seperti itu. tetap harus ada penilaian atau assessment oleh masing-masing dokter yang merawat. Betul, iya. Tetap semua tuh akan penilaiannya bersifat individualis, jadi nggak Betul. bisa digeneralisir. Iya, iya. Oke. Pertanyaan selanjutnya dok dari Monik. Dok, izin bertanya, boleh tidak konsumsi Vitazim jangka panjang selama puasa? Saya ada endometriosis dan selalu kesulitan BAB. Jadi memang ada obat rutin nih dok. Ya, ya mungkin sekali lagi yang pertama mungkin perlu dikonsultasi dokter ahli kandungan ya terkait endometriosisnya itu, ahli kebidanan kandungan seperti apa, seberapa parah kondisi sakitnya seperti itu. Kemudian seandainya kita itu sudah tercukupi, makan kita lewat asupan gizi kita yang seimbang, sebenarnya tidak perlu penambahan vitamin gitu. Karena sudah terpenuhi lewat makanan kita ya, dengan kita konsumsi 4 sehat 5 sempurna, ada karbohidratnya, ada proteinnya ya, ada sayuran buah, ada vitamin, mineral dan sebagainya, itu sudah mencukupi semua kebutuhan makro dan mikronutrisi yang kita butuhkan ya. Kecuali kok memang asupan gizi lewat pola makan kita tidak maksimal, ya kita bisa menambahkan dengan pemberian multivitamin seperti itu. Terkait kesulitan BAB, ya ini coba dievaluasi terkait pola hidupnya ya, lifestyle-nya gimana ya. Syarat untuk bisa BAB dengan baik, syaratnya yang pertama, konsumsi serat harus cukup, sayuran dan buah ya. Karena kalau tidak, risiko konstipasi atau sembelit ya. Yang kedua, harus aktif bergerak ya. Karena untuk membantu melancarkan peristaltik usus. Dengan kita bergerak, maka peristaltik juga akan semakin bagus ya. Yang ketiga, jangan sampai kurang cairan ya. Orang yang kurang cairan akan risiko mengalami konstipasi atau sembelit. Ya, selama 3 ini Ibu Monik jalankan, saya pikir kesulitan BAB itu akan bisa teratasi tanpa harus dibantu dengan pemberian obat seperti itu. Coba lebih ke arah modifikasi lifestyle seperti itu. Iya. Baik dok, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya dok dari Kartika Effendi. Dok, kalau sahur dan berbuka selalu konsumsi teh, apakah aman? Ya, tidak apa-apa ya. Kayaknya teh tawar atau teh manis dok? Iya, dan punya diabetes apa tidak juga. Iya. Yang penting tetap dominan adalah air putih ya, itulah mendominasi. Boleh minum teh asal tidak menggantikan air putihnya seperti itu. Karena memang air yang paling sehat adalah air mineral, itu air putih ya. Ya teh boleh sesekali, tapi tetap harus dilihat punya komorbid apa tidak. Pemanisnya pakai pemanis yang seperti apa, seperti itu ya. Ya. Jadi boleh, tapi tetap harus ada diperhatikan bahwa dia tidak menggantikan air putih. Ya. Selanjutnya ini dibawain dulu dari Adi Sukma Ananda. Dok, bagaimana saat tengah puasa kepala migrain berat? Apakah tetap boleh diteruskan puasa? Apakah ada tips supaya tidak mudah migrain saat puasa? Mungkin pas siang-siang tuh dok, pas sudah dehidrasinya keluar panas dok, Iya. Cukup di kepala dok. Iya. Ya, migrain itu harus kita cari ya, kira-kira pencetusnya apa migrainnya itu. Apakah kita hipoglikemia atau mungkin kita sahurnya jadi kurang asupan gizi yang baik sehingga kita berisiko hipoglikemia, gula darah kita rendah hingga kita migrain, ataukah mungkin aktivitas fisik kita yang terlalu berat di saat siang hari yang membuat kita jadi mengalami hipoglikemia. Itu juga harus diperhatikan betul. Kalau itu penyebabnya, maka kita harus mengubah pola hidup itu ya. Jadi sahurnya diperbaiki asupannya, kemudian aktivitas fisiknya juga tidak boleh terlampau berat, terutama di saat siang hari seperti itu. Ya, masalah dilanjutkan berpuasa apa tidak ya tentu tergantung lagi kembali ke kitanya ya. Maksudnya kita mampu laksana apa tidak. Kalau memang itu membuat kita semakin menurun kondisi kita dan bisa mendatangkan mudorot, membahayakan buat kesehatan kita ya bisa ini ya, maksudnya puasanya bisa kita ganti di hari yang lain, maksudnya batal saat itu tapi diganti dengan puasa yang lain. Tapi selama itu hanya migrain ringan dan kita masih bisa menjalankan, ya sebaiknya itu tetap berpuasa dengan catatan harus perbaiki pola hidup sehatnya tadi itu ya. Seperti itu ya. Ya. Oh iya dok,
Ini sebelum pertanyaan selanjutnya, saya ada pertanyaan sendiri dok. Yeah. Saya gini dok, ada nggak sih dok kayak warning, kayak tanda-tanda yang, oh ini kita harus tengah-tengah nih kita membatalkan puasa, terutama untuk pasien-pasien misalnya dengan diabetes ataupun bariatri. Kadang kan banyak pasien yang ngerasa ini udah tengah-tengah kayak ada penurunan kondisi, tapi mereka tuh merasa sayang atau eman-eman karena ini ibadahnya tuh wajib gitu dok. Ya. Mungkin apa yang harus dikenali oleh sobat-sobat Muardi di rumah yang oh ini kayak udah nggak bener nih, saya kayak mending batal aja atau gimana? Ada nggak sih dok? Ya, saya kita harus mengenali alarm simptomnya ya, maksudnya kegawatannya seperti apa. Begitu sudah mulai tanda kegawatan ya sebaiknya kita bisa menghentikan puasa itu. Misalnya kalau orang punya diabetes ya, kegawatan yang paling sering adalah misalnya hipoglikemia. Tanda-tandanya misalnya keringat dingin ya, mual muntah ya, badan lemas sekali sampai nggak bertenaga, bahkan kok sampai berat bisa terjadi penurunan kesadaran. Itu harus segera diatasi. Kalau sampai gula darahnya turun di bawah 60, itu biasanya sudah terjadi gangguan kesadaran seperti itu. Udah seperti itu maka kita harus segera memberikan pertolongan, diberikan air gula sampai tanda gejalanya hilang. Kalau memang ada pencetus obat diabetes harus kita tunda untuk sementara waktu dan segera pergi ke dokter untuk dikonsultasikan seperti itu. Begitu pula misalnya kondisi gulanya tinggi, terjadi ketoasidosis pun dehidrasi. Kita kencingnya banyak ya sampai kita lemes, kehabisan cairan ya, kita keringat dingin, itu juga menjadi alarm bahwa kita kemungkinan besar adalah ada suatu emergensi kegawatan yang memang harus segera kita atasi. Atau ketoasidosis ya, ketoasidosis itu tandanya seperti kesadarannya terganggu ya, kemudian kram otot ya, kadang nafasnya bau seperti aseton ya, jadi seperti bau-bauan seperti buah atau pembersih alkohol seperti itu. Kemudian juga pusing, gemetar sampai tidak mampu untuk melakukan aktivitas. Ya, itu sebagai salah satu tanda kemungkinan memang tidak sanggup untuk menjalankan puasa dan harus segera diatasi ya agar tidak mendatangkan bahaya ya bagi kesehatannya seperti itu. Ya. Baik dok, terima kasih. Selanjutnya dari Pak Ardian Arman lagi. Terima kasih dok, infonya sangat bermanfaat. Mau bertanya, apakah anak saya asmanya sering kumat dan pakai Ventolin, apakah itu membatalkan puasa? Ini jadi obat-obat inhaler ya dok ya? Iya. Penggunaannya saat puasa. Ya, untuk selama asmanya itu asma yang stabil ya, tidak dalam serangan, boleh berpuasa ya. Ya, jadi kita kan bisa memberikan Ventolin misalnya saat serangan saja seperti itu. Nah, bagaimana saat ketika serangan itu muncul saat kita berpuasa? Ya, tentu kita harus melihat ya. Dalam pemberian Ventolin selama itu obat yang sifatnya tidak masuk dalam esofagus ataupun kerongkongan, saya kira tidak ada masalah gitu ya. Kecuali misalnya ada obat yang harus diminum lewat organ pencernaan kita yang masuk ke dalam suatu kerongkongan atau esofagus, lah itu yang membatalkan seperti itu ya. Jadi selama dia tidak masuk ke dalam kerongkongan dan saluran pencernaan itu aman, dan pun kalau yang disuntik yang tidak menambah nutrisi ya dok. Iya, Jadi betul. Iya. Infus nutrisi ya itu batal kan memberikan ini ya dok, nutrisi ya. Betul, iya. Mungkin ini pertanyaan selanjutnya dok. Dok, kalau punya sakit vertigo apakah boleh tidak puasa? Ini pas kamu apa enggak ini kalau ceritanya? Ya, vertigo juga harus kita kenali kira-kira penyebabnya apa vertigo ini. Apakah kondisi hipoglikemia atau kemudian tekanan darahnya tinggi atau tekanan darahnya rendah atau kondisi misalnya misalnya kondisi malnutrisi ya. Itu semua bisa bikin vertigonya kambuh ya. Selama itu vertigonya itu sifatnya ringan dan pasien masih bisa melanjutkan, saya kira tetap berpuasa tidak ada masalah. Kalau memang vertigonya itu vertigo yang berat sampai pasien mungkin tidak bisa melakukan aktivitas ya, dia hanya bisa tiduran, bangun saja dia udah pusing, apalagi berjalan. Nah, itu harus kita pertimbangkan lagi. Mungkin sebaiknya segera konsultasikan ke dokter untuk menilai derajat vertigonya ya, seberapa berat vertigonya itu muncul ya pada Bu Sinta Ananda ini ya, seperti itu ya. Dok, sambil menunggu pertanyaan, tapi memang ini waktunya ya tinggal sekitar 5 menit lagi sih dok. Mungkin dokter bisa memberikan summary ulang dok. Jadi mungkin pertama lebih bagaimana tips dan trik supaya puasa itu memberikan manfaat yang jauh lebih banyak gitu dok. Ya. Biar lebih optimal dan manfaatnya lebih bertambah. Ya, jadi kiat-kiat puasa sehat ya. Yang pertama adalah ketika waktu berbuka tiba, segera berbuka ya. Begitu adzan itu tiba, adzan maghrib, maka segera berbuka. Yaitu yang pertama. Jangan menunda-nunda ya. Yang kedua, waktu kita sahur, kita harus mengakhirkan waktu santap sahur agar cadangan energi kita itu lebih tahan lama ya. Kemudian yang ketiga, saat kita berbuka sekali lagi jangan makan yang berlebihan, jangan kalaps atau balas dendam ya. Jadi makan seperlunya sesuai dengan kebutuhan.
ya. Kemudian jalani puasa dengan penuh keikhlasan, ya. Terkait pola makan yang baik adalah pola makan yang sehat dengan gizi yang seimbang yang tadi saya sampaikan di awal. Ada porsi untuk karbohidratnya, ada porsi untuk proteinnya, ada porsi untuk lemak sebagai cadangan energi bila glukosa darahnya turun, ada porsi untuk vitamin mineral dan sayuran buah. Itu harus wajib ada setiap menu, itu menu saat berbuka ataupun menu saat sahur. Kemudian istirahat cukup, ya, sekali lagi jangan sampai kita kelelahan fisiknya. Kemudian juga olahraga tetap harus kita jalankan, dan sekali lagi yang terakhir adalah konsumsi obat itu harus dikonsulkan ke dokter. Misalnya punya riwayat penyakit tertentu, ya, punya riwayat hipertensi, diabetes, sakit jantung misalnya, nah, terutama obat-obat pancar kencing yang biasa diminum pagi hari gimana nih, ya, apakah bisa digeser di sore hari misalnya, nah, itu harus dikonsultasikan. Obat-obat pengencer darah yang sering bikin iritasi lambung, nah, itu harus dikonsultasikan ke dokternya terkait pergeseran waktu minum obatnya. Itu penting, jangan sampai obat kita hentikan sehingga kita jadi terganggu kesehatan kita, seperti itu, ya. Baik, Dok. Ya. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya, Dok, sebelum kita tutup, dari Kartika Effendi. Setelah buka puasa kok saya sering pusing ya, Dok? Ya, itu memang pertanyaan memang kadang memang terlalu general, Dok. Tapi mungkin bisa, mungkin maksudnya ya, mungkin dia langsung minum yang dingin atau Iya. Jadi kalau kita berbuka puasa kan harus step by step, ya. Jadi kita berikan makanan yang ringan dulu, ya. Jangan sampai makanan yang utama, makanan berat, ya. Kalau di kita ya biasa, kalau saya sih kalau buka makan kurma dulu, minum 1 gelas air putih, seperti itu. Nanti setelah salat maghrib baru kita makanan yang berat, ya. Ya mungkin perlu digali lagi kira-kira saat buka tuh makanannya apa yang dimakan oleh Mbak Kartika, apakah porsinya, jenisnya, itu juga harus menjadi pertimbangan. Misalnya saat buka kita langsung makan yang kecut-kecut, pedes, sehingga mengganggu lambung kita. Nah, kalau lambung kita kena, biasanya kita juga ikut pusing gitu, larinya ke pusing juga. Itu juga bisa berpengaruh seperti itu. Jadi perhatikan terkait jumlah obat, jumlah makanannya, jenis makanannya, sama perhitungan kalorinya, itu penting, ya, saat kita berbuka puasa. Baik. Ya. Terima kasih sekali. Sama-sama, Dokter Pramad, ya. 1 jam, cepet banget kan, Dok? Oh iya. Pertanyaannya banyak banget Yeah. antusias dari Sobat Muwardi. Oh ya, untuk Sobat Muwardi semuanya, hasil rekaman hari ini, ya, hasil rekaman live streaming hari ini bisa dilihat kembali di Facebook dan YouTube dari RSUD Dr. Muwardi. So, jangan lupa like, follow, subscribe, share ke akun media sosial kita RSUD Dr. Muwardi, Facebook, Instagram, YouTube. Ya, bisa kalian di situ semua, ya. Oke, terima kasih. Saya tutup. Semoga ibadah puasa kita kali ini makin baik dari hari ke hari dan kita selalu diberikan keberkahan dari puasa itu sendiri. Saya tutup. Terima kasih Dr. Yudi. Sama-sama, Dr. Pramad, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.